Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam seduluran, salam sekabehane. Buat YouTuber pecinta-pecinta Jawa, pecinta-pecinta kabar Satrio Piningit, saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Dan semoga kalian berkenan untuk subscribe video saya. Yang pertama, saya akan membahas janji saya soal pengetahuan saya soal apa itu arti dari aji jamak kalimo sodo. Itu yang saya dapat petunjuk untuk saya sendiri dan tidak perlu diyakini. Sekali lagi tidak perlu diyakini, karena keyakinan punya hak masing-masing manusia pribadi. Yang pertama, apa itu aji jamak kalimo sodo yang ada di tubuh Satrio Piningit atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, menurut saya pribadi, apa itu aji jamak kalimo sodo? Aji jamak kalimo sodo adalah lafadz dari la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa saya bilang begitu? Karena sewaktu saya memohon kepada Allah untuk ingin tahu apa itu aji jamak kalimo sodo, menurut saya pribadi itu apa? Itu lafadz dari la ilaha illallah. Jadi orang yang sudah memiliki ilmu itu aji jamak kalimo sodo seperti Kanjeng Sunan Kalijogo, wali-wali Gusti Allah, itu apa? Itu dia sudah bertauhid, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan saya pribadi berpakaian seperti Jawa ini, saya melambangkan, saya mengagungkan pribadi bahwa saya orang Jawa. Saya berpenampilan orang Jawa bukan berarti saya tidak bisa mengaji. Itu. Bukannya saya tidak bisa membaca Al-Quran, sekali lagi. Itu salah, Mas. Yang saya bahas ini soal ilmu-ilmu Jawa. Itu. Jadi, kalau tidak percaya, silakan Anda melihat sendiri. Anda melihat sendiri ini. Nah, ini Mas. Nah, itu biasa sajadah atau tamu perempuan. Yang ini adalah Al-Quran dan kitab-kitab lain, Mas. Itu, Mas. Ini, Mas. Itu kitab-kitab lain punya istri saya, anak-anak saya. Tuh. Jadi saya bukan berarti tidak bisa mengaji atau membaca Quran, Mas. Kita itu dari pikiran kita sendiri. Kalau kita sudah merasa benar sendiri, ya orang lain bakalan salah semuanya. Makanya saya bahasa Jawanya di Jawa saya itu bisa disebut nglegowo utawa ngalah. Itu bagi saya pribadi, Mas. Kenapa saya sebut bagi saya pribadi? Sekali lagi, dikarenakan saya mempunyai keyakinan sendiri dan kalian juga mempunyai keyakinan sendiri. Bagi umat Islam yaitu cuma satu, pasti juga sama ujungnya, yaitu satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai jalan-jalannya sendiri. Jadi saya tidak mau kalian itu mengikuti jalan saya, memaksa ngikutin jalan saya, dan saya juga tidak memaksa kalian percaya dengan saya. Gitu. Kalau bahasa Al-Quran itu bagi saya pribadi untuk dibaca. Apa manfaatnya? Satu, kita akan tercerahkan pikiran kita, akan tercerahkan hati kita kalau kita tahu apa syariatnya baca Quran.
ada tata cara. Tapi bagi saya pribadi, kita kuasai dulu hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu? Yang pertama, satu, kuasai hawa nafsu birahi dalam tubuh jasad kita, karena ada iblis hawa nafsu. Yang kedua, ada iblis duniawi, yaitu kita kuasai hawa duniawi kita. Yang ketiga, ada yang namanya setan, yaitu amarah, kita kuasai dulu. Dan empat, itu pikiran kita harus kita kuasai dulu, dan hati kita. Itu kenapa saya di YouTube saya berkomentar saya sendiri bahwa Satrio Piningit adalah keturunan dari Sunan Kalijaga, dikarenakan yaitu yang punya Aji Jamak Kalimosodo juga Sunan Kalijaga. Menurut saya pribadi tidak perlu diyakini. Jangan kenapa kok menurut kamu pribadi, tidak menurut Quran, ya kan? Itu noto jasate dhewe urung iso, aja noto jasate wong. Kita lebih baik menyinauni diri kita sendiri daripada kita menyinauni orang lain. Karena apa? Belum tentu kita tahu bahwa kita itu masih kotor. Ibaratnya sampean itu memerintahkan orang lain untuk mandi, padahal kalian belum mandi sendiri. Itu bahasa, makanya kenapa saya pribadi sebagai orang Jawa bisa dibilang bahasanya itu nglegowo dan tidak mengurusin orang lain. Dulu saya mendapatkan petunjuk yang pertama dulu 3 tahun kepungkur, yaitu satu, jadikanlah dirimu seperti orang gila. Yang luarnya seperti orang gila tapi dalamnya waras, Mas. 5 hari itu saya berpikir keras, Pak, Mas. Apa sih artinya itu? Bahasanya itu jadikanlah seperti orang gila tapi dalamannya waras. Satu, saya mendapatkan itu saya tidak boleh mengurusin orang lain. Ya, kita lihat orang gila yang jalan-jalan di pinggir jalan. Yang kedua apa? Orang gila tidak mempunyai rasa dendam. Yang ketiga apa itu orang gila? Nerima ing pandum utawa gampane nerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu. Dan yang keempat apa? Jalan dengan kemauannya sendiri atau merubah jasad dengan kemauannya sendiri. Dan masih banyak, Mas, saya gambarkan. Masih banyak. Ini cuma sebagian saja. Terus saya tahap kedua, saya diberi petunjuk soal toto pikiramu, toto atimu, to lakonono sifate Rasulullah, ngibadah kang ikhlas niku 4, Mas. Apa itu ibarat katanya toto pikiran? Ya, kita berkuasa mengendalikan pikiran kita selalu baik kepada orang lain sesama umat kita. Kita itu sedulur semuanya. Dan apa itu toto hati? Yaitu toto hati, yaitu kita jauh dari dendam, iri, dengki, dan lainnya. Dan kita melakukan sunnahnya Rasulullah SAW itu apa? Saya disuruh berbicara itu sambil senyum. Itu udah dapat ganjaran, Mas. Karena apa? Senyum itu sebagian dari amal kita. Itu. Terus ngibadah kang ikhlas itu tidak perlu dijabarkan. Ibadah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ebel-ebel. Itu kalau saya, Mas. Jangan ngomplain kok menurut saya tidak menurut Al-Quran. Masalahnya itu, saya itu tidak mengajak kalian. Saya membuat YouTube. Niat saya pribadi dulu saya mau membuat YouTube satu, Mas. Saya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 hari baru dikasih petunjuk, silakan kalau niatmu baik. Nah,
Habis kayak gitu saya membuat YouTube. Dan satu mas, saya bikin YouTube bahasa Tropiningit cuma biar pikiran saya itu, biar itu apa YouTube saya banyak yang tahu, serta saya lari ke pengobatan, saya menolong sesama umat manusia. Masalahnya apa? Saya bilang berkali-kali tidak pernah mau mahar. Kalau cuma ngopi gratis mas di sini mas, nggak usah bayar. Itu ya, itu bagi saya pribadi mas. Sekali lagi mau komplain ya silakan, jangan soal bahas Al-Quran lah. Masa ilmu itu saya suruh nulis apa isinya Al-Quran artinya apalah. Saya yang bahas itu, saya orang Jawa, saya itu orang Jawa. Saya yang penting itu jauhi dari kemusyrikan, berbuat amal baik kepada sesama manusia. Itu yang ketiga, kita jangan menyakiti hati manusia. Intinya itu kita berbuat baiklah, terus salahnya apa? Gitu loh. Masalahnya yang saya bahas itu soal gaib. Jadi menurut saya, keyakinan saya, karena belum tentu manusia itu diberi kelebihan soal gaib. Itu. Dan saya juga bersyukur mas, saya itu membalas komen-komen sahabat-sahabat saya itu tidak pernah punya rasa sakit hati. Kalau tidak kebangetan ya saya masih balas, kalau kebangetan saya hapus. Karena saya tahu diri mas, buat apa kita mendekati setan, lebih baik kita menjauhi hawa setan. Karena setan itu nggak wujud. Tapi seperti saya ini, kalau nggak menguasai setan, kita itu seperti setan gitu. Dan Satrio Piningit kenapa kok la ilaha illallah itu adalah ajian jamak kalimah sodo? Karena apa? Pikiran Satrio Piningit itu di jidaknya aja udah ada lafaz Allah, hurufnya putih. Karena apa? Pikiran Satrio Piningit itu bangun tidur juga udah langsung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa dadanya itu Satrio Piningit udah ada tulisan Allah? Ya dikarenakan Satrio Piningit dadanya itu menyebut asma Allah. Terus ini berpikir, ya Allahnya belum zikir, aku belum zikir, saya belum zikir, yang ini terus zikir. Itu. Makanya bisa dibilang itu Satrio Piningit udah nyatu. Itu menurut saya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi teman atau sahabat yang sudah subscribe. Sekali lagi saya terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan semoga bagi-bagi tetangga kalian, kerabat kalian, saudara kalian, atau anak kalian yang masih sakit lama tidak sembuh dan dimasukkan ke medis, ya silakan datang ke rumah saya, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, persaudaraan. Gitu. Ya udah. Ini udah malam jam 3. Saya habis sholawat. Mohon maaf lahir batin sih. Mohon maaf bagi saya lahir batin. Bagi saya mungkin barangkali menyakiti dalam komen saya mohon maaf. Sebenarnya saya nggak punya niat untuk menyakiti sesama umat manusia, sesama alam gaib, dan sesama hewan. Itu saya mas. Jadi apa maksudnya itu saya tidak menyakiti dari alam gaib? Kalau bangsa golongan jin itu tidak ngeyel, ya saya tidak akan menyentuhnya, ataupun ibarat kata tidak bakal menyakitinya, ibarat kata kayak gitu. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga kita diberi kesehatan, kemakmuran, diselamatkan dari peradaban baru yang kelak mungkin akan menimpa kita. Jadi saya mohon sebesarnya, bila kata-kata saya ada yang tidak cocok, saya mohon maaf. Yang penting sesama Nusantara, sesama suku, mau suku Dayak, suku Sumatera, suku Jawa, tetap adalah saudaraku. Bagi saya pribadi, kalian punya kepercayaan pribadi dengan cara apa kalian menyembah Allah, dengan cara bagaimana cara Anda menyembah Allah, dan saya pribadi sebagai umat Islam
dan saya pribadi saya juga melakukan sholat. Jadi mohon maaf lahir dan batin, saya tidak pernah merendahkan orang lain. Kita cuma sharing, pikiran kita itu digunakan, yaitu pikiran kita mempunyai tiga: satu sebagai pikiran penerima, dua penyaringan antara benar atau tidak, tiga penyimpanan. Itu kalau sudah matang kita simpan itu. Dan otak itu juga mempunyai tiga. Jadi mohon maaf bagi saya pribadi, mohon maaf lahir batin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum.